pembahasan. Sehingga untuk detailnya kapan ijazah akan diterima dan lain sebagainya, nah itu mungkin, bisa lebih cepat daripada yang sebelum-sebelumnya dengan ijazah manual. Tapi terkait dengan pelaksanaan itu, kita tunggu saja nanti, sama-sama regulasi yang akan diberlakukan oleh kementerian. Bapak Ibu, yang berikutnya terkait dengan transkrip. Nah, ini nomor transkrip sebaiknya disamain dengan nomor ijazah. Jadi nomor transkripnya nanti sama persis dengan nomor ijazah seperti tahun-tahun sebelumnya, karena transkrip itu yang sebelumnya itu halaman di halaman belakang ijazah. Dan sekolah terkadang membuat transkrip versi sendiri. Nah, apakah transkrip versi sendiri itu selama ini dipakai oleh perusahaan? Sebagian ada, sebagian tidak. Namun sebagian besar menggunakan halaman belakang ijazah itu sebagai acuan atau sebagai gambaran transkrip. Kadang sama nggak dengan yang dituliskan di belakang ijazah itu dengan transkrip? Kadang berbeda, Pak Bu. Kenapa berbeda? Karena ada yang berpikir bahwa ijazah itu nilai US atau berdasarkan US yang dilaksanakan di kelas 12, sementara transkrip adalah bentuk rata-rata akumulasi dari semester 1 sampai semester 6. Nah, ini kan ada sebuah perbedaan persepsi. Namun di Permen nomor 58 ini sekarang sudah tidak ada lagi nilai ijazah. Artinya kita sudah lebih mengkerucut kepada satu nilai transkrip, yaitu bentuk akumulasi dari penilaian yang dilaksanakan di semester 1 dan semester 6. Bapak Ibu yang berbahagia, nah ini pembaruan ijazah atau transkrip nilai terdiri atas penerbitan ijazah atau transkrip nilai, penerbitan ulang ijazah, kemudian penerbitan perbaikan ijazah. Ini nanti semuanya berbasis daring semua. Jadi tidak ada lagi datang ke sekolah atau, "Pak, ijazah saya namanya salah," terus ditipek, ditutup, ditempel, dan lain sebagainya. Itu anak-anak kita terlalu kreatif seperti itu. Bahkan ada satu temuan ijazah sebelumnya itu anak-anak yang ijazah nih, sekarang kan sudah mulai digulirkan harus didistribusikan karena sebagai prasyarat untuk, mendapatkan BPMU. Sehingga ternyata ada satu studi yang menarik, salah satu sekolah, ijazahnya tidak pernah diambil, terus bagaimana dia kuliah, dia bekerja, ternyata men-scan ijazah temannya diganti namanya. Nah, kok bisa gitu kan. Nah, ini terjadi, tingkat apa ya, eee, kematangan teknologi anak-anak jauh lebih di atas rata-rata gitu kan. Tapi ternyata dimanfaatkan pada tempat yang salah. Nah, itu yang menjadi catatan buat kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau misalkan nanti ada perbaikan ijazah, sini ada keterangannya. Ini, keterangan perbaikan ijazah sebagai berikut dari menjadi apa, nanti dituliskan, dan ijazahnya nanti juga akan dikeluarkan ijazah sesuai dengan perbaikan. Begitu juga transkrip dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk e-ijazah mungkin kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Nah, ini langkah-langkah yang mungkin, menjadikan rujukan. Yang pertama, verifikasi data dan validasi data yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Kemudian cut off Dapodiknya, itu informasi terakhir, kemudian di tanggal 30 April atau mungkin nanti akan ada pembaruan atau yang baru, kita juga tunggu saja. Kemudian daftar nominasi sementara DNS. Nah, sebelum masuk ke DNT ini ada 4 langkah kalau nggak salah. Jadi nanti ada, kalau operator nih yang punya akunnya di menu eijazah.kemdikbud, itu nanti bisa dilihat. Salah satunya adalah, ketika data sudah benar, kemudian upload, SKL, kemudian nanti dapat, DNT dan lain sebagainya. Pokoknya kurang lebih ada 4 langkah di situ. Kemudian peserta didik menerima ijazah dan nomor ijazah, masih dalam bentuk virtual ini. Kemudian surat pendirian menginput nomor SK penetapan kelulusan. Nah, ini sebenarnya sudah ter di dalam DNS ini semuanya.
Nah, kemudian sistem aplikasi menerbitkan format ijazah yang telah diisi data kelulusan peserta didik. Kemudian satuan pendidikan mengunduh download format ijazah dari sistem aplikasi. Satuan pendidikan mencetak format ijazah yang telah diunduh, yaitu dengan kertas minimal 80 gram. Selanjutnya, satuan pendidikan melakukan pembukuan ataupun scan pemilik ijazah pada format e-ijazah. Kepala Satuan Pendidikan menandatangani. Ini Bapak Ibu. Kemarin ada isu ataupun ada gambaran bagaimana kalau penandatanganan itu dilaksanakan secara TTE. Nah, selama ini yang punya TTE adalah para ASN. Kalau yang non ASN sepertinya belum memiliki akses untuk menyelenggarakan atau melaksanakan TTE. Bagaimana solusinya? Kemarin sih di rapat hari Senin dengan bersama Pak KCD, ada wacana untuk kita meregister para kepala sekolah yang swasta dalam rangka TTE. Namun ada prasyarat tambahan karena di regulasi yang ada bahwa kepala sekolah itu memiliki usia maksimum 65 tahun. Nah, maka hanya kepala sekolah yang di bawah usia itu yang mungkin bisa diregister TTE. Namun ini juga saya masih belum mengikuti kelanjutannya apakah jadi dilaksanakan atau tidak. Mungkin ada teman-teman yang lebih update terkait dengan ilmu apa namanya dengan terkait dengan TTE ini nanti bisa diskusi bersama. Kemudian yang kalau ini yang konsep lama dengan tanda tangan secara manual, kemudian satuan pendidikan melalui ijazah yang paling sedikit menyimpan file atau scan seperti sebelumnya, kemudian ijazah diserahkan kepada peserta didik. Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan distribusi ijazahnya seperti apa dan lain sebagainya, kalau melihat dari langkah-langkah ini, saya mengatakan hampir sama dengan ijazah sebelumnya, hanya saja Bapak Ibu yang mencetak secara sendiri, artinya belangkonya Bapak Ibu menyediakan sendiri. Kalau sebelumnya disediakan dari kementerian ataupun dari pemerintah, Bapak Ibu mengisi menulis tangan. Nah, kalau sekarang ijazahnya Bapak Ibu tidak perlu menulis tangan, hanya perlu melakukan ngeprint sendiri itu bahasanya. Tapi kita tunggu nanti untuk kepastiannya seperti apa. Terus yang berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, ini tidak kalah penting untuk sertifikat UKK Mandiri karena sebelum-sebelumnya tidak ada yang mengatur tentang nomor sertifikat UKK. Nah, hari ini sesuai dengan Permen nomor 58 itu diatur Bapak Ibu. Ini ada nomor ijazah maaf, nomor serinya itu ada sekian digit, 28 digit kalau nggak salah. Nah, itu terdiri dari yang pertama tahun, yang kedua NPSN, yang ketiga NISN, dan yang nomor 4 itu adalah nomor urut sesuai US1. Kemudian di halaman belakangnya sertifikat UKK, ini UKK Mandiri ya Bapak Ibu, saya belum berbicara tentang LSP. Yang UKK Mandiri itu hanya bentuknya deskripsi seperti ini. Jadi nanti bentuk sertifikatnya itu deskripsinya tidak ada nilai, hanya kompeten dan belum kompeten atau tidak kompeten. Lebih mengadop kepada sertifikat LSP. Nah, ini nanti bisa ini saya peroleh di dalam pedoman UKK yang terbaru. Nah, ini contoh sertifikat uji kompetensinya, nomornya, yang merah ini tahun, yang biru ini NPSN, yang hijaunya NISN, yang 5 digit ini nomor urut sesuai US1. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu dalam rangka penyeragaman ataupun apa namanya ya, sertifikatnya biar satu ragam gitu bahasanya, nomornya menggunakan ini, bukan nomor sekolah. Kemudian kalau surat keterangan lulus, ini baru menggunakan nomor sekolah. Nah, ini format yang hasil diskusi ataupun penerjemahan dari Permen nomor 58 terkait dengan regulasi-regulasi ataupun nomenklatur yang diselenggarakan.
yaitu surat keterangan lulus kepada Kepala Sekolah Kabupaten Bekasi selaku penyelenggara kegiatan penilaian akhir jenjang. Nah, ini makanya kita munculkan jadi begini, Pak, Bu. Bukan penilaian sumatif akhir jenjang. Penilaian akhir jenjang tahun 2024-2025 berdasarkan ketuntasan dari seluruh pembelajaran dan seterusnya. Ini yang kurikulum 2013 dan yang sebelah kanan ini adalah kurikulum merdeka. Terjadi perbedaan yang signifikan di nomornya. Bukan nomornya, di mata pelajarannya, maaf. Nah, di mata pelajarannya ini ada dirumuskan sesuai dengan spektrum ataupun Permen nomor 12 tahun 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, ini selanjutnya terkait dengan pengolahan nilai. Ini saya coba dari tampilkan ini adalah kurikulum 2013. Oh, kurikulum merdeka ini. Yang ini kurikulum merdeka. Ini per nama siswa ada data di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 dan ke sebelah kanannya di kolom sebelah kanannya itu menceritakan atau mendeskripsikan materi yang diujikan atau materi yang diperoleh yang dilaksanakan selama 6 semester. Nah, nanti Bapak Ibu pakai format ini untuk validasi nilai ijazah ataupun nilai transkrip yang nanti akan digunakan sebagai transkrip. Ini bentuk inputannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sedangkan yang kurikulum 2013 masih menggunakan format yang lama. Tapi Bapak Ibu kalau ininya sudah sesuai, mangga silahkan. Kalau yang belum sesuai nanti bisa disesuaikan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya untuk membuka ruang kepada diskusi, saya kembalikan lagi kepada Pak Maulana. Dari saya kurang lebih yang mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur. Banyak ya yang disampaikan oleh Pak Mansur dalam perkara kita ini. Yang jelas Bapak Ibu tadi inti dari mengapa ijazah ini diberlakukan salah satunya adalah untuk mengantisipasi jika ada dokumen ijazah yang hilang. Seringkali kita menemukan atau mendapatkan informasi ada siswa yang ijazahnya hilang mungkin karena di jalan dia bawa lalu selepas ya, atau ada musibah-musibah yang tidak kita harapkan lalu ijazah itu hilang dan terbakar. Nah, ijazah ini adalah untuk mengantisipasi jika ijazah tersebut hilang, namun bisa diakses lewat blog tadi yang disampaikan oleh Pak Mansur. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, memang ini terkait dengan modernisasi dokumen dan penyederhanaan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Budaya dan Dasar dan Menengah. Itu tujuannya dalam rangka untuk terus meningkatkan teknologi informasi kepada pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Nah itu Bapak Ibu, saya kira apa yang disampaikan oleh banyak hal yang perlu ditanyakan. Ya. Saya kira juga Bapak Ibu juga sudah menyiapkan, karena ini adalah suatu hal yang baru, banyak bahan-bahan yang perlu kita diskusikan pada hari ini. Dan karena itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi. Silakan untuk kasih simbol tangan ya untuk Bapak Ibu diberikan kesempatan berdiskusi pada hari ini. Nah hari ini sudah ada yang ingin bertanya dari SMK Gema Nusantara, Pak Sukarman ya. Silakan ya, Pak Sukarman. Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertanyaan pertama tentang ijazah. Ini kalau saya bilang tuh udah salah kaprah ya. Di belangko ijazah itu kan tidak ada kata-kata harus ada cap 3 jari untuk siswa. Nah, pertanyaan saya, sampai tahun kemarin saja masih ada orang yang stempel cap 3 jari. Padahal itu
instruksinya hanya pas foto aja. Ya, termasuk yang di kurikulum terbaru ini ijazah itu hanya ada keterangan pas foto hitam putih atau berwarna. Tidak ada instruksi di situ harus cap 3 jari siswa. Itu pertanyaannya. Apakah masih diperbolehkan cap 3 jari atau memang sudah tidak perlu? Itu pertanyaan pertama terkait dengan ijazah. Yang kedua tentang nomor transkrip nilai. Tadi disepakati oleh para pengawas bahwa nomor transkrip diambil dengan nomor ijazah. Padahal di deskripsi bawahnya pun sudah ada nomor ijazah itu tertulis. Kalau kesepakatan itu bisa dirubah, lebih baik saya sarankan nomor transkrip adalah nomor induk siswa. Karena apa? Karena baik di ijazah maupun di transkrip nilai yang sekarang ini tidak ada identifikasi nomor induk siswa sekolah, bukan NISN. Padahal di buku induk, ya siswa itu disusun berdasarkan nomor induk sekolah, bukan berdasarkan NISN. Sehingga tracing atau flashback untuk mencari dokumen di buku induk itu akan lebih gampang kalau transkrip nilai itu bernomor sesuai dengan nomor induk terus Sabtu masuk atau NIPD. Demikian Pak Maulana, Pak Baik, terima kasih Kang Karman. Kita satu persatu dulu ya. Monggo Pak Mansur ditanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Ini saya harus mengorek-korek data atau mencari-cari referensi lagi terkait dengan hasil diskusi kami dengan tim pengawas yang lain. Yang pertama, kalau cap 3 jari memang sudah tidak ada. Jadi nanti ijazah itu sudah tidak dicap 3 jari, Pak, Bu, yang informasi yang saya terima. Kemudian yang kedua terkait dengan nomor transkrip. Sebenarnya begini, Pak, Bu. Tadi saya awal mengatakan bahwa ijazah dulu itu di belakangnya ada nilai ijazah, dan itu bentuk representatif atau resume dari nilai transkrip ataupun nilai apapun yang diterapkan di sana. Sekarang tidak ada halaman belakangnya itu. Maka ketika dimunculkan transkrip sebagai pengganti halaman belakang yang dulu ijazah itu, kalau nomornya beda-beda dengan ijazah, itu akan dimungkinkan jadi sebuah apa namanya ya, ini transkrip siapa, ijazahnya siapa. Kalau nomornya sama dengan ijazahnya, itu berarti satu kesatuan. Dasarnya apa? Karena ijazah dan transkrip itu di dalam Permen nomor 58 itu satu kesatuan, satu dokumen. Artinya sebenarnya itu satu dokumen. Hanya saja e-ijazah dikeluarkan oleh Kemendikbud, transkripnya dikeluarkan oleh sekolah gitu. Nah, ketika ada prasyarat nomor transkrip, masa iya nomor transkripnya akan diadopsi atau nomor sekolah ataupun nomor induk siswa dan lain sebagainya. Saya memahami kalau nomor induk nomor induk siswa itu menjadi tracer ataupun bagaimana cara kita melacak, kan di identitas itu ada nomor induk atau NISN biasanya kan ada. Namun memang untuk dalam ijazah ini tidak dimasukkan, hanya NISN saja gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi catatan kami, bagaimana nanti kami akan berdiskusi ulang kalau untuk melacak terkait dengan nomor induk siswa itu yang masing-masing sekolah pasti sudah mendokumentasikannya dalam bentuk buku induk. Nanti kita akan coba diskusikan lagi, Bapak. Jadi sementara untuk nomor transkrip kita tetap mengadop pada nomor ijazah karena memang itu satu kesatuan dokumen antara ijazah dan transkrip. Itu kurang lebih, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mansur. Mudah-mudahan Kang Karman bisa bisa memahami apa yang disampaikan terkait bahwa nomor ijazah dan transkrip nilai itu agar memudahkan di dalam landasannya itu harus linear ya nomor ijazahnya. Menyusul ini ada SMK Brahari, Pak Edo ya. Monggo ya, silakan Pak. Pak Edo. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Mansur, kita ketemu lagi Pak Mansur.
Siap Bapak. Kemarin ketemu di KCD, sekarang ketemu lagi di Jumpa ya. Nah, terima kasih pertama-tama, terima kasih banyak waktunya Pak ya. Mohon maaf. Nah, begini Pak, tadi penjelasan masalah yang online tadi dan sangat paham sekali. Cuma satu hal nih Pak, yang nama tadi tanda tangan kepala sekolah itu pakai apa nama? TTE. TTE. Ya, akan dikelola oleh dinas Pak ya. Jika masih ande-ande nih Pak ya, jika tidak dikelola, maka apakah TTD kepala sekolah itu berupa barcode atau tantangan biasa? Kedua, uh, uh, kedua untuk print out ijazah kita sekolah masing-masing ngeprint out Pak ya. Tadi Bapak bilang menggunakan kertas A4. Nah, A4 ini jenisnya banyak Pak. Ada A4 buat print out biasa, ada A4 buat foto, ada A4 buat sertifikat, dan A4 bla bla bla. Nah, jenis kertas A4 yang bagaimana yang untuk ijazah nanti itu Pak, mohon maaf, cuma penjelasan. Terima kasih. Siap, Terima kasih Pak Edo. Pak Edo. Siapa? Lanjut Pak Maula. Mansur. Pak Malona siap. Siap Pak Tunun, Pak Edo, pertanyaannya luar biasa. Bapak Ibu yang luar biasa, mungkin ini juga sekaligus menjawab buat rata-rata teman-teman yang masih galau dan bimbang atau apa namanya belum sepenuhnya memahami tentang TTE itu seperti apa. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin, yang namanya TTE itu kepala sekolah tidak menggoreskan tanda tangan seperti layaknya tanda tangan manual, beda. Jadi kita ada dokumen yang harus diregister di BSRE, Badan Cyber dan Sandi Nasional, BSRE lah itu tanya. Kita ada pendaftaran dulu, kayak nanti kalau kita sudah mendaftarkan nanti akan mendaftar. Recording in progress. Berbarcode tadi ya Pak ya. Jika tidak, karena kami juga sudah mengancang-ancang nih Pak, mengancang-ancang akan buat barcode tersendiri itu. Apakah dikelola atau tidak? Itu sih Pak. Kalau dikelola ya alhamdulillah. Jika tidak dikelola, dan kita akan membuat sendiri Pak. Oh gini. Pak Mansur itu. Iya ya siap. Kita kemarin hanya dengar, makanya kan tadi saya bilang belum melihat atau belum mendapatkan informasi lanjutannya terkait dengan regulasi mau ada pendataan TTE buat kepala sekolah yang swasta. Ini kan masih belum jelas. Nanti juga menjadi catatan juga. Artinya kalau dikelola kan emang bisa untuk pendataan sendiri. Sepertinya itu kan harus melalui akun dinas ataupun difasilitasi oleh dinas pendidikan ataupun yang difasilitasi oleh KCD, operator KCD untuk register TTE itu, Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk dikelola sendiri, Bapak bikin register TTE sendiri. Saya belum pernah menemukan masyarakat sipil punya tanda tangan elektronik tanpa dipayungi oleh dinas tertentu gitu atau di apa namanya? Kalau barcode sendiri, apakah itu terdaftar resmi di BSRE atau tidak kan kita juga nggak ini gitu. Dan itu pun opsional, artinya masih belum tentu bahwa nanti akan menggunakan TTE atau tanda tangan basah. Kita tunggu saja Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Yang satu lagi Pak, kertas ijazah. Satu lagi. Kertas ijazah yang
A4 Yang itu Pak, am- mungkin ya, katanya banyak tipe-tipenya gitu. ya. Jenis kertasnya Oh, apakah ya, ya, A4 ya. benar, tapi jenis kertasnya jenis apa, Pak? Kertas A4 memang tidak ada spesifik yang harus A dan lain sebagainya. Maka kalau diserahkan Bapak Ibu menerjemahkannya seperti apa, nah itu kalau hemat saya nih Pak, yang 80 gram dan mungkin kompatibel dengan ijazah itu kertas Concord, itu versi Oh, saya. ya, betul. Tapi kalau dalam penerjemahan, ya yang penting ada kertas A4, tapi hanya spesifik 80 gram, itu aja. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, mangga Tadi Bapak. biar gimana saja, biar memang benar-benar buat print out ijazah itu benar-benar standarisasi convert ya, convert buat A4 itu aja. Standarisasi nasional misalnya. Terima kasih, Pak. Siap, mangga Bapak. 80 80 gram. Pak Edo, kita Oke, siap. lanjut ke Pak Heru ya. Dari SNK 21, silakan Pak Heru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Maulana atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Mansur selaku pengawas pembina KTD 3. Pak Mansur, ketemu lagi walaupun di ruang yang berbeda. Ini Pak ada beberapa yang ingin saya bertanyakan. Yang pertama yaitu berkenaan dengan NISN Pak. Gitu. Nanti selama ini yang ditemukan oleh operator Dapodik kan ketika verbal peserta didik di Dapodik itu kan terjadi suatu permasalahan, yaitu ada beberapa NISN siswa yang tidak aktif ketika kita memasukkan NISN di ijazah SMP-nya. Nah, operator itu disuruh untuk memperbaharui. Nah, nanti ketika penerbitan ijazah ini, apakah nanti yang diikuti itu adalah yang NISN terbaru, apa yang di ijazah SMP-nya? Kalau yang terbaru berarti ini tidak ada suatu runut antara nomor NISN yang ada di ijazah SLTP-nya sama nanti yang akan dikeluarkan di SMK. Itu apakah tidak terjadi masalah ke depannya atau bagaimana Pak? Jadi seperti itu. Nah, apakah kita harus yang mengikuti yang aktif, yang terbaru, atau kita harus mengikuti ijazah sebelumnya, NISN sebelumnya, gitu, di ijazah SMP-nya. Jadi seperti itu. Seperti itu Pak, sekiranya. Terima kasih. Silakan Pak Mansur. Oh, oke. Oke, izin. Apakah anak itu bisa punya 2 NISN ya? Enggak, satu doang, Pak. Satu doang kan? Jadi ijazah NISN itu berlaku dari SD, SMP, SMA itu cuma satu kan? Yang beda-beda NIS kalau nggak salah. Nomor induk. Satu, Pak, satu. Oke. Nasional. NISN bisa punya beberapa. Tapi ada kasus juga itu Pak Mansur. Iya Pak, memang seharusnya kan NISN itu satu, cuman yang terjadi di lapangan ketika operator Dapodik itu memperval data peserta didik itu terjadi tidak sinkron. Nah, disebabkan oleh NISN yang ada di SMP-nya itu tidak aktif terbacanya. Nah, ini biasanya yang ditemukan itu adalah siswa-siswa yang berasal dari Madrasah Sanawiyah Pak, MTS. Nah, jadi kita di operator itu diminta untuk memperbaharui NISN terhadap siswa itu. Nah, jadi dianggap NISN itu tidak aktif gitu. Nah, muncullah NISN yang baru gitu. Nah, ketika nanti kita menerbitkan ijazah SMK, apakah kita untuk pengisian NISN-nya itu mengikuti NISN yang ada di SLTP-nya atau NISN yang terbaru? Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau kita NISN itu nggak terbaru, kita tidak mengikuti yang aktif yang diberikan oleh dari Kemendikbud itu, masih tetap memasuk. Itu udah di perpal ya? Sudah Pak, itu sudah. Jadi pada intinya ini masalahnya Pak Mansur, setelah ada latar belakang dimaksud oleh Pak Heri itu dari latar belakang madrasah, gitu kan? Nah ini kan masuk kepada Kemendikbud nih, ya. Lalu di perpal, nah muncullah itu nomor NISN yang baru. Nah ini unik juga nih kasus ini. Kalau emang belum sih nggak apa-apa kita keep dulu ya.
Pak Rudi mungkin punya pengalaman. Mangga Pak Rudi bisa dibantu Ya, tambahkan. silakan yang punya pengalaman ini. Mana Pak Rudi? Pak Rudi Hidayat. Iya, monitor Pak Rudi. Monggo Pak Rudi Hidayat. Oke, ini jadi catatan dulu Pak Mansur. Nanti dalam perkembangan itu nanti juga. Ya silakan. Iya, Kalau pengalaman saya di SMK LG pakai NISN baru Pak, sesuai hasil perpal. Sesuai hasil perpal ya. Oke. Karena itu yang menjadi acuan ya. Karena pakai ya yang karena kan terbaru hasil data perpal ijazah nanti di SMP-nya dikasih surat keterangan. Nah, ini ada Pak Widodo nih. Mangga Pak De, gimana Pak De? Ya, pakai NISN terbaru hasil perpal karena kan sekarang data siswa itu kan berdasarkan perpal. Kita nggak bisa ngerubah lagi di manualnya. Nah, karena bedaan di SMP dan di SMK itu, nanti di SMP-nya dibuat surat keterangan bahwa NISN siswa SMP tersebut tidak aktif sehingga memakai NISN terbaru hasil perpal e-ijazah. Jadi kalau nanti pakai yang lama lagi nggak bakalan bisa karena kan sekarang e-ijazah itu berdasarkan dengan hasil perpal yang tidak ada yang diresidu. Iya Pak. Jadi nanti ada sama nama dan sebagainya kan pasti ada yang berbeda dari SMP, di SD-nya beda-beda hasil perpal ini. Nah nanti di ijazah sebelumnya itu di surat keterangan dari sekolah masing-masing gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Widodo. Ya itu ya Pak Heru ya. Ya, Tadi berarti Pak Mansur sudah bicara tentang NISN gitu. NISN. Ya, berarti minta dari SD dan SMP-nya ya Pak untuk surat keterangan berkenaan dengan nomor NISN ya di jasa SD SMP-nya. Terima kasih. Iya betul. Nanti pokoknya baik nama orang tua dan sebagainya yang berbeda dengan ijazah sebelumnya harus ada surat keterangan dari sekolah sebelumnya. Kan Ya. banyak terjadi tuh nama orang tua beda, nama tanggal lahir beda. Makanya sekarang di perpal itu jadi satuan hasil perpal itu dipakai untuk ijazah. Makanya kalau ada yang beda nama orang tua, beda tanggal lahir, itu di ijazah sebelumnya dibikin surat keterangan dari sekolah masing-masing sebelumnya, bukan di SMK-nya, bukan. Jadi SMP-nya suruh membuat surat keterangan bahwa telah terjadi kesalahan tanggal lahir pada ijazah nomor sekian di SMP sekian gitu. Baik, terima kasih. Nah ini mudah-mudahan ke depan jadi bukan SMP dari SD yang buat surat keterangan, bukan. Jadi SMP asal sekolah ijazah sebelumnya yang buat keterangan gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan ini suatu pelajaran Pak ya buat kita semua. NISN itu kan harusnya kan satu gitu dari SD sampai SMK itu kan sama ya. Mudah-mudahan ke depan ada satu sistem yang lebih rapi itu Pak. Baik, terima kasih Pak atas pencerahannya. Siap, nuhun Pak De atas masukannya luar biasa ini. Ya, terima kasih Pak Heru. Ada lagi SMK Yadika 13, Ibu Febi silakan. Silakan Ibu Febi, dibuka speakernya. Terima kasih Pak Maulana. Kami dari SMK Yadika 13 yang mau kami tanyakan terkait masalah jenis kertas ijazah. Tadi kan A4 dengan 80 gram minimal ya Pak ya. Kalau untuk transkrip bisa nggak Pak berbeda jenis kertasnya? Atau harus disamain? Ya, mangga Pak Mansur. Terima kasih. Sama-sama Bu Febi. Kalau instruksinya sih sebenarnya kemarin hanya ijazah aja, transkrip nggak ada instruksi khusus harus sama dan lain sebagainya. Sebenarnya mangga aja disesuaikan dengan sekolahan karena memang untuk apa namanya bentuk kertas ini kan kita juga penerjemahannya seperti yang Pak Edo bilang
kertas A4 aja masing-masing ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini gitu kan. Pokoknya clue-nya 80 gram. Nah, adapun sebenarnya sebaiknya ijazah dan transkrip ya satu kertas yang sama gitu idealnya. Tapi karena mungkin dalam tanda kutip efisiensi tadi mungkin bisalah untuk di ini. Tapi saran saya sih sebaiknya yang 80 gram gitu, Pak. Cukup, Bu Feby? Mohon izin Bapak Ibu, mohon izin. Ya, Ini untuk izin menambahkan Pak, kertas, ini insya Allah tentang transkrip nilai mungkin Pak. akan mencontoh Kota Bekasi yang dikoordinir oleh MKKS. Nanti Kabupaten Bekasi dan Pak KTD setuju. Nah, nanti insya Allah untuk kertas biar KTD 3 sama bentuknya untuk dibawa kemana-mana oleh siswa. Nanti insya Allah akan kita koordinasikan dulu dengan Kota Bekasi. Model kertasnya nanti baru kita distribusikan ke sekolah. Nanti ditunggu aja dulu ya Bapak Ibu ya untuk kertas ya. Terima kasih. Pak mau nambahin sedikit. Ya, silakan Kang Caman. Di peraturan yang terbaru untuk transkrip nilai itu dijelaskan Pak, ada aturannya. Kertas A4 atau F4 warna putih 80 gram. Itu aja Pak. Iya. Oke. Makasih. Enggak, Pak Mansur. Jadi biar lebih teman-teman. Tapi tadi Pak Widodo udah jelasin juga ya Kang Caman. Enggak ada tangan aja. Oke, terima kasih. Berarti alhamdulillah kalau difasilitasi nanti oleh MKKS terkait dengan jenis kertasnya. Iya benar yang disampaikan oleh Pak Sucarman tadi bahwa A4 80 gram putih. Nah, tapi putih sendiri kan ada macam-macam, Pak. Ada yang glossy, ada yang doff, ada yang apa namanya yang polos, ada yang dari merek tertentu itu, ada yang Concord dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada macam-macam juga. Sama-sama 80 gram putih. Tapi kan di lapangan itu ketika beli 80 gram yang putih pasti akan ada pertanyaan tambahan. Nah, kalau memang untuk keseragaman yang nanti akan difasilitasi oleh MKKS itu saya rasa menjadi win-win solution sehingga nanti Bapak Ibu kepala sekolah di masing-masing satuan pendidikan sudah tidak perlu resah dan gelisah ketika harus mencari jenis kertas dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mansur. Nah, ini hanya sharing aja kalau Bina Prestasi selama ini kalau mengeluarkan transkrip nilai itu menggunakan kertas yang ada background identitas Bina Prestasi. Tapi nanti kita coba mengakomodir tadi MKK sudah menyampaikan bahwa kemungkinan nanti untuk kertas itu akan katakanlah difasilitasi ya. Nanti mohon ditunggu informasi lebih lanjutnya masalah ini. Gitu ya Pak Mansur dan teman-teman yang lain. Oke, ini masih banyak nih pertanyaan, kita lanjut ya. Ini Pak Panji silakan dari SMK Dewantara. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Panji Pak dari SMK Dewantara. Yang ingin saya tanyakan terkait surat keterangan lulus Pak. Yang tadi disampaikan oleh Pak Masyur kan surat keterangan lulus itu ada daftar mata pelajaran, ada daftar mata pelajarannya Pak yang disepakati oleh para pengawas dalam rapatnya. Dan yang ada juga surat edaran yang dikeluarkan oleh KCD wilayah 3 kalau nggak salah kemarin saya lihat, cuman saya lupa suratnya ada di mana. Itu bahwa di situ surat keterangan lulus itu hanya memuat rata-rata nilai saja Pak. Jadi baiknya kita mengikuti sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh KCD atau hasil rapat oleh para pengawas. Terus yang kedua Pak, terkait nomor ijazah untuk sekarang ini tahun ajaran 2025 ini terkait nomor ijazah itu hanya nomor saja ya Pak, tidak ada sama seperti misalkan DN apa gitu. Paling itu aja sih Pak. Apakah memang nomor ijazah ini sudah memang dikeluarkan oleh kementerian saja atau perlu nomornya ada yang ditambah oleh pihak sekolah?
Paling itu aja sih Pak. Terima kasih. Silakan Pak Mansur. Baik, terima kasih Mas Panji atas pertanyaannya. Kalau kita bentuk SKL itu sendiri, bentuknya memang ada nilainya, tapi nilainya memang bentuk rata-rata, Pak. Maksudnya nilai rata-rata yang ditampilkan itu nilai apa? Apakah semua mapel yang di US-kan atau semua mapel dari kelas 10 sampai kelas 12? Kalau kami kemarin disepakat itu nilai yang di US kan di kelas 12 sebagai nilai di SKL gitu. Jadi sebenarnya garis besarnya nilai SKL itu adalah hasil dari nilai rata-rata dari semester dari yang dikolektifkan di sekolah. Nih, bentar. Nah, ini dia. Nah, ini kan. Ini yang ke-13 dengan nilai sebagai berikut: muatan lokal, muatan kejuruan, dan lain sebagainya. Kemudian yang di kurikulum merdeka ini ada rinciannya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud Pak Panji nilai rata-rata itu nilai rata-rata yang bagaimana Pak Panji? Bentar. Yang ini Pak, yang ini kan yang hasil diskusi antara rapat dengan beberapa pengawas ya Pak. Nah kalau yang saya lihat dari surat edaran dari KCD itu setelah dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata udah gitu aja Pak. Maksudnya nggak ada daftar mata pelajaran. Jadi hanya dengan dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata sekian gitu. Langsung tanda tangan kepala sekolah kayak gitu. Iya, nilai rata-ratanya jadi semua mapel Jadikan satu. Jadi hasil maksudnya kalau ini kan ada daftar mata pelajarannya Pak maksudnya. Jadi yang di surat edaran KCD itu kalau nggak salah nggak ada daftar mata pelajarannya gitu Pak. Sebenarnya yang lebih fleksibel ini Pak. Mungkin penerjemahnya dengan nilai rata-rata itu rata-rata yang dari masing-masing mapel. Dan itu mungkin lebih lebih empiris dengan kondisi real di lapangan gitu. Kalau dengan rata-rata sekian itu kan sepertinya tidak mewakili. Karena SKL itu sebagai representatif prasyarat pengganti ijazah sebelum ijazah itu terbit. Nah, ketika Bapak Ibu atau anaknya itu yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke perusahaan dengan persyarat memberikan SKL, kalau hanya SKL-nya itu hanya ada nilai rata-rata sekian dan nggak jelas deskripsi materi pelajarannya apa saja, saya rasa itu tidak mewakili gitu dari bentuk ijazah itu sendiri gitu Pak. Oke Pak, baik Pak. Berarti ngikutin yang ini aja Pak ya. Soalnya tadi diskusi dengan pengawas pembina juga, beliau minta tolong ditanyakan. Jadi mengikuti yang mana, apakah yang memang ada daftar mata pelajarannya atau memang yang mengikuti sesuai dengan surat edaran dikeluarkan oleh KCD seperti itu Pak. Oke. Mungkin Terus sebaiknya sama yang ini aja Pak. siapa? Sama satu lagi Pak. Tadi terkait yang transkrip Pak. Nah di situ kan ada kriteria muatan nasional, muatan kewilayahan, terus sama muatan perminatan kejuruan. Nah yang untuk produk kreatif kewirausahaan, apakah tetap dimunculkan tersendiri atau itu harusnya masuk di dalam kompetensi keahlian? Kalau kita ngelihat struktur kurikulum 2013 kan Pak, kalau nggak salah produk kreatif kewirausahaan itu masuk ke dalam C3 di kompetensi keahlian. Apakah tetap dimunculkan tersendiri atau digabung saja gitu Pak? Jadi kalau rincian yang kami buat itu A itu muatan nasional, B muatan kewilayahan, di C-nya itu muatan peminatan kejuruan. Di situ muncul produk kreatif kewirausahaan bersama kompetensi keahlian, dasar kejuruan, fisika, kimia, simulasi, dan komunikasi digital. Jadi maksud di definisi muncul sendiri itu muncul gimana Pak? Karena itu sudah masuk di dalam struktur kurikulum di 2013. Enggak, maksudnya kalau tahun-tahun sebelumnya kan Pak di ijazah itu kan nggak ada di daftar nilai ijazahnya itu tidak ada mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan gitu Pak. Jadi hanya mentok sampai kompetensi keahlian saja. Oke, nanti saya bikin catatan dulu dah. Nanti untuk diteruskan ke teman-teman lain. Oke Pak, Nanti baik. jawabannya kita share Ini lagi. Pak Mansur, apakah dalam format itu udah menjadi sesuatu yang baku
atau sekolah juga bisa menyesuaikan dengan karakter kurikulum yang ada di sekolah masing-masing? Kalau kurikulum yang bakunya kan sebenarnya di K13 kan satu Pak, nggak ada distribusi yang beda hanya di muatan lokalnya kan. Muatan Iya. lokalnya ada yang diambil apa dan lain sebagainya. Sehingga kalau produk kreatif dan kewirausahaan itu sendiri kan masih dalam bentuk mapel, sehingga tidak ada yang lebih spesifik ini keluar atau ini masih dimasukkan dan lain sebagainya. Karena itu di spektrum ada, di struktur kurikulum ada gitu kan. Tapi kalau muatan lokalnya, nah itu mungkin disesuaikan dengan sekolah satuan pendidikan masing-masing, gitu Pak. Oke. Demikiannya Pak Panji ya. Baik Pak, siap. Terima Ya. kasih. Baik, Terkait nomor ijazah tadi bagaimana Pak? nomor ijazah gimana? Maksudnya Pak Panji? Tadi. Untuk nomor ijazah berarti sekarang itu munculnya hanya nomor saja ya Pak? Tidak ada seperti kayak huruf gitu, DN dan sebagainya. Iya, nomor ijazah aja. Oke, siap-siap. Berarti tidak ada ditambahkan oleh sekolah ya Pak? Tidak. Jangan. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Nah, itu ada yang bilang jangan Pak. Jangan ditambahin. Itu udah cukup kok 15 digit itu 01 dalam negeri, 02 dalam luar negeri, udah jelas kok. Oke. Baik, kita lanjut Siap. ke Pak Ismail ya. Dari SMK Negeri 1 Pebayuran. Emang nggak bisa ditambahkan. Ijazah itu dari sana sudah baku, tinggal ngeprint doang. Tambahin gimana? Baik Pak. Ya, silakan Pak Ismail. Ya, terima kasih Pak. Langsung saja ini saya hanya memastikan tadi informasi yang kita peroleh. Pertama, transkrip itu beda kertas ya, bukan di halaman belakangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kan di SMK itu banyak yang konsentrasi kalian itu banyak materinya. Nanti di transkrip itu dirinci satu-satu atau ditulis saja konsentrasi kalian, dasar-dasar kalian gitu. Kemudian pertanyaannya, pelajaran itu kan beda antara kelas 1, 2, dan 3. Nah, nanti di transkrip nilai itu, pelajaran apa yang dimasukkan ke sana? Apakah hanya pelajaran di kelas 12? Yang kelas 10, 2, kelas 11-nya nggak usah dimasukkan gitu. Atau semuanya dimasukkan gitu. Seperti transkrip kita S1 gitu. Misalkan mulok di kelas 1 ada bahasa Sunda, sedangkan di kelas 12-nya muloknya bahasa Jepang begitu, Pak. Oke. Jadi yang dimasukkan apakah semuanya atau yang kelas 12-nya saja? Oke, baik. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ismail. Pertanyaan pertama terkait dengan kertas. Iya, bukan kertas. Definisi ijazah dan transkrip itu berbeda, benar. Satu. Yang kedua, apakah di transkrip itu dimunculkan semua materi yang diajarkan oleh siswa? Benar. Cuman karena kemarin itu ada yang masih debatable terkait dengan dasar kejuruan, karena ini berbicara kurikulum merdeka apa kurikulum 2013 Pak? Punten. Kurikulum Merdeka, Pak. Oke, di kurikulum merdeka dasar kejuruan itu kan bentuknya hanya paket ya. Artinya dari elemen-elemen itu diterjemahkan ke dalam masing-masing mapel, dan itu pun sebenarnya kalau rujukannya hanya satu nilai, dasar kejuruan titik satu. Tidak perlu dijelaskan 1, 2, 3 apa dan lain sebagainya gitu kan. Namun ternyata di lapangan atau di industrinya atau di teman-teman produktifnya itu menyayangkan. Kenapa? Karena mereka tidak terwakili. Dasar kejuruan, orang itu akan bertanya dasar kejuruan yang mana gitu kan. Tapi kalau misalkan dasar kejuruan itu mau dituliskan, sebaiknya nanti dituliskan di rapot saja Pak. Biar transkripnya itu tidak guambreng panjang banget dan lain sebagainya gitu maksud saya. Untuk efisiensi juga dalam transkrip itu lebih mewakili yang mapel sesuai spektrum aja, sesuai struktur kurikulum di nomor 12 panduannya itu. Jadi dasar kejuruan, konsentrasi keahlian, udah titik satu aja gitu. Tapi kalau untuk di rapot boleh mangga silahkan kalau mau diterjemahkan mapel 1, mapel 2, mapel 3 dan lain sebagainya. Itu Pak kurang lebih. Iya, terima kasih Pak. Untuk mulok berarti yang kelas 12-nya aja ya Pak ya? Mulok semuanya Pak kalau di transkrip. Tapi kalau di SKL itu hanya yang di kelas 12-nya saja. Baik Pak, baik Pak. Ya.
Oke, Pak Ismail, terima kasih. Bapak Ibu, ini kita batasi ya sampai 2 pertanyaan berikutnya lagi karena ini hari Jumat, kita juga akan persiapkan sholat Jumat. Kita lanjut ke SMK 10 November Pak Muhammad Kosim. Silakan Pak Muhammad Kosim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk verifikasi nilai tahun ini ada atau tidak ya Pak? Karena kalau lihat dari informasi yang saya dapat di kota itu sudah mulai verifikasi nilai untuk ijazah. Nah untuk kabupaten kapan Pak kira-kira Pak? Begitu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Kang Muhammad Kosim. Alhamdulillah kemarin kita yang kabupaten sudah berdiskusi melalui Pak Korwas kita, Pak Haji Janan, sudah berkomunikasi dan Pak Asep juga sudah berkomunikasi dengan Ketua FKKS Pak Widodo, Pak De Widodo. Rencananya nanti mau dilaksanakan di hari Kamis tanggal 30 April Pak di SMK 2 Cikarang Barat. Kita akan verifikasi secara massal di sana. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu yang terkait dengan Wakasek kurikulum dan tim pengolahan nilai sudah bisa mempersiapkan semua nilai yang akan digunakan sebagai nilai transkrip maupun nilai dalam SKL. Itu terima kasih. Untuk formatnya maaf Pak, masih sama yang tahun lalu atau bagaimana Pak? Formatnya sepertinya sudah dikirim oleh masing-masing pengawas pendamping. Di grup kurikulum juga kemarin saya sudah sempat share. Atau di grup Pak Maulana juga sudah saya share. Mungkin nanti bisa untuk di-adopt kalau memang itu ada persamaan atau sedikit perbedaan yang perbedaannya sangat sedikit, nggak terlalu signifikan esensial, maka mungkin bisa pakai punya sekolah Bapak. Tapi kalau ternyata berbeda jauh dengan apa yang kami format yang kami susun, nanti mohon disesuaikan gitu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Kosim nanti cek aja ya di komunitas kurikulum itu. Sudah banyak di-share gitu. Baik Pak Maulana, terima kasih Pak Maulana. Baik, sebelum ke Ibu Siti Maya Komaria, terkait dengan residu tadi Pak Mansur, mungkin juga teman-teman perlu cek ke US1-nya. Karena kan US1-nya itu jangan-jangan namanya masih yang sebelum itu kan. Ya, perlu disesuaikan lagi itu di US1 kalau belum sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh operator. Jadi teman-teman operator atau kepala sekolah dan wakaf kurikulum sekali-kali coba cek lagi US1-nya namanya sudah sesuai juga nggak dengan yang sudah diperbarui. Ya. Lalu kita ya Ibu Siti Maya Komaria, silakan. Pertanyaannya apa? Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Mau memastikan kembali sih Pak sebenarnya. Jadi yang tadi untuk nilai yang di belakang ijazah itu adalah nilai transkrip. Ya, kalau tahun lalu kan nilai di belakang ijazah itu sama dengan nilai yang tertera di SKL ya Pak. Nah, untuk ijazah yang sekarang nilai belakang itu sama dengan nilai transkrip. Begitu Pak. Nah, kemudian berarti kalau kita menerbitkan transkrip kembali, otomatis nilai yang tertera di transkrip itu sama dengan nilai yang tertera di belakang ijazah. Apakah benar seperti itu, Pak? Kemudian yang kedua, untuk nomor ijazah, apakah itu memang sudah dapat dari pusat atau ada format penomoran ijazahnya, Pak? Kemudian yang ketiga, untuk sertifikat UKK, kebetulan sekolah kami kemarin sudah menerbitkan sertifikat UKK, di mana nomornya itu tidak sama dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh Pak Mansur tadi. Itu bagaimana? Apakah kami harus membuat atau menerbitkan sertifikat UKK kembali atau seperti apa? Karena mengingat yang menandatangani di sertifikat UKK itu kita masing-masing perusahaan, Pak. Untuk satu jurusan itu ada lebih dari satu perusahaan yang menandatanganinya. Itu bagaimana ya Pak solusinya? Demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mansur.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan nilai atau transkrip nilai. Jadi kalau dulu ijazah yang dulu kan di belakang ada nilainya Ibu. Sekarang di belakang itu sudah tidak ada nilainya, digantikan dengan nilai transkrip. Artinya transkrip itu nanti Ibu yang menyusunnya berdasarkan nilai atau akumulasi dari semester 1 sampai semester 6. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan nomor ijazah, fix nomor ijazah itu langsung dimunculkan dari pusat, bukan kita nggak usah nambahin dan lain sebagainya. Termasuk juga nomor transkrip sebaiknya menyesuaikan dengan nomor ijazah karena itu adalah satu kesatuan, dokumen itu tidak terpisahkan gitu. Tapi di kertas yang berbeda, artinya ini ijazah halaman mukanya, ini transkripnya berbeda gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan penomoran ijazah atau nomor UKK, maaf. Jadi di nomor UKK itu sebenarnya di dalam panduan UKK yang sudah dirilis itu sudah jelas sebenarnya. Hanya saja mungkin tadi yang disampaikan itu adalah bagaimana literasi ataupun penerimaan informasi dari yang disampaikan itu apakah kita laksanakan atau tidak. Kalau menurut rujukannya itu sebaiknya Ibu nomor ijazah atau nomor sertifikatnya itu disesuaikan dengan format yang ada. Tapi kalau dengan berbagai kesulitan A dan sebagainya, ya mungkin kita juga dapat mentolerir lah untuk kegiatan itu gitu. Artinya bagaimana untuk lebih kebermanfaatnya. Tapi mohon izin, saya konfirmasi dulu. Nilai di belakang sertifikatnya itu ada nilai nggak? Atau hanya capaian kompetensi atau materi yang diujikan? Hanya kompetensinya aja, Pak. Oh Jadi benar. untuk nilai itu adanya di depan itu hanya keterangan kompeten atau tidak kompetennya, dan di halaman belakang itu daftar kompetensinya, Pak. Oke, berarti sebenarnya sudah sesuai format, hanya beda nomor. Betul, hanya beda nomornya aja, Pak. Betul, Pak. Oke. Ya, nanti coba komunikasi dengan pengawas pendampingnya Pak Asep Makrus. Mungkin beliau mungkin sudah punya jawaban tersendiri. Tapi kalau saya pribadi, ya itu bisa untuk disesuaikan saja karena hanya beda nomor saja gitu. Ya, baik, terima kasih, Pak. Kembali Pak, itu tadi yang di belakang ijazah tetap kita cetak kan Pak, sesuai dengan Nggak ada belakang transkrip. ijazah, Bu. Ijazahnya bukan di belakang ijazahnya, Bu, di kertas tersendiri. Oh berarti ijazah itu hanya bagian depan aja, bagian Iya. belakangnya kosong. Iya. Oh gitu. Betul. Pak, terima kasih Pak. Ya, mangga. Iya, makasih Ibu Siti Maria, Siti Maya Komaria. Pak Mansur mungkin yang perlu dijelaskan lagi tadi mungkin ada yang belum baru masuk terkait dengan nilai setiap mata pelajaran. Itu transkrip nilai itu ditulis dalam skala 0 sampai 100 atau ada pembulatan di belakangnya. Ini ada juga pertanyaan dari chat nih di chat. Nilainya itu pembulatan 0 sampai 100 atau ada pembulatan 2 angka di belakang koma maksudnya. Pembulatan, Kang. Jadi 0 sampai 100. Oke, mungkin udah terjawab ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini masih ada cukup ya? Dari Gelora Industri ya satu lagi. Setelah ini kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Baik Pak Maulana, terima kasih, dan Pak Mansur. Ada yang mau saya tanyakan perihal e-ijazah. E-ijazah itu kan untuk data siswanya itu kan sudah otomatis ya tercantum ya di ijazah. Nah, yang mau saya tanyakan kalau memang acuan penulisan data siswa itu dari Dapodik, nah sedangkan data dari Dapodik itu Pak, untuk penulisan nama siswa itu ada yang kapital semua, ada yang huruf kecil semua. Nah, bagaimana tuh Pak? Apa harus melakukan perubahan di Perpal atau bagaimana? Halo, sudah jelas Pak Maulana? Ya, silakan Pak Mansur. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau masalah kapital dan lain sebagainya sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh signifikan. Kalau yang berpengaruh signifikan itu adalah ketika namanya harusnya Abdul Jabar disambung, ternyata Abdul Jabar dipisah gitu. Nah, itu yang jadi perbedaan yang sangat signifikan. Kalau namanya hanya kapital Abdul Jabar kapital semua, saya rasa nggak masalah. Atau Abdul Jabar ya A-nya gede, Abdulnya A-nya gede, B-nya kecil sih saya rasa
nggak masalah gitu kan, atau Abdul Jabar gede semua nggak masalah. Itu tadi Bu catatannya, kalau Abdul Jabar disambung terus ternyata ditulis Abdul Jabar dipisah, nah itu yang jadi masalah. Mungkin perlu dilakukan verbal itu kalau tidak sesuai dengan ejaan ataupun satu huruf salah, nah itu kadang-kadang ini bisa merepotkan Bapak Ibu nanti. Karena kalau pengalaman-pengalaman kita sebelumnya ijazah semuanya sudah divalidasi, bahkan sudah disampaikan ke anak-anak, dicek satu persatu. Giliran sudah ditulis tangan, Pak, saya kurang H, kurang C, kurang Allah gitu kan. Itu yang terlalu setiap tahun selalu berulang gitu kan. Dan itu cukup menyita waktu, pikiran, tenaga. Karena ijazah kalau sudah ditulis tangan untuk menghapusnya kan harus dikerok dan lain sebagainya dulu gitu kan. Nah, ini juga terkait dengan ijazah memang ada kayaknya di platformnya di eijazah.kemendikbud.go.id itu ada verifikasi atau perbaikan. Tapi kan kalau bisa seminimal mungkin kita tidak menggunakan fitur itu. Artinya semua clean sheet sebelum ada pada saat ijazah akan diterbitkan atau dirilis sudah tidak ada perbaikan lagi, kan itu cukup efisiensi untuk Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Itu Bu kurang lebih. Baik Pak, berarti aman ya Pak ya kalau dalam satu sekolah itu ada nama huruf besar semua dan satu lagi namanya huruf kecil semua, aman ya, nggak ada masalah ya. Aman insya Baik Allah. Pak, baik. Terima kasih Pak. Sami-sami Bu. Ya, terima kasih Bu Nurjana. Baik Pak Mansur, sudah tadi sebenarnya di luar perkiraan kita ya untuk alokasi waktu ya. Memang pertanyaannya luar biasa Bapak Ibu, keinginan tahuan Bapak Ibu pada hari ini juga banyak sekali dan memang ini adalah hal yang baru. Tentu saja kita ingin memastikan apa yang nanti kita kerjakan itu benar-benar tepat dan benar. Hanya memang pertemuan hari ini Bapak Ibu untuk mengangkat sebenarnya hal-hal yang sekiranya ada pertanyaan di diri kita masing-masing. Kalaupun hari ini dirasakan belum tuntas, nanti kita juga bisa lanjutkan dengan komunikasi. Kebetulan juga Pak Mansur ada di grup komunitas kurikulum, ya kan, nanti kita bisa berbagi informasi dan berkomunikasi lebih lanjut terkait dengan masalah ini. Atau yang memang Bapak Ibu masih belum ada yang belum paham atau yang datang mungkin di tengah-tengah sehingga di awal belum juga mengetahui secara persis, nanti kita akan lanjutkan. Harapan kami, tentu saja juga harapan Pak Mansur sebagai narasumber, pertemuan ini bisa membantu kita, walaupun tidak secara menyeluruh pemahaman dan keinginan tahuan kita itu bisa terjawab semua, tapi paling tidak ada hal-hal yang bisa kita perbarui di dalam pemahaman kita dalam pertemuan hari ini. Ya, demikian ya Bapak Ibu. Pak Mansur, sekali lagi deadline ini nanti terkait transkrip nilai tanggal 30 April di SMK 2 Cikarang Barat mulai jam 8 dengan masing-masing pengawasnya ya. Iya, dengan masing-masing pengawas itu nanti akan dilaksanakan Bapak Ibu. Terkait yang hal-hal yang lain, masalah kertas atau nanti ada informasi ijazah berikutnya, kami secara rutin nanti akan mengupdate informasi-informasi yang datangnya dari kementerian atau dari dinas pendidikan ataupun juga dari KJD. Demikian Pak Mansur, ada kata penutup? Silakan. Cukup, udah gitu aja. Cukup ya, Bapak Ibu cukup ya. Iya. Gimana Pak Widodo? PS itu segera dibereskan karena sudah nggak ada vouching lagi. Vouching sudah difasilitasi 2 kali lewat MKKS sama lewat KJD. Mohon operator yang beres itu ini aktif membantu orang tuanya. Jangan hanya menyerahkan ke orang tuanya saja. Kalau orang tuanya sudah disuruh berkali-kali nggak action, sekolah bisa action. Seperti yang saya alami sendiri, saya panggil anak-anaknya, saya anterin ke kecamatan, antri ke Dukcapil, akhirnya beres. Terima kasih Pak Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Widodo sudah mengingatkan ke teman-teman soal residu, karena kalau nggak benar-benar diselesaikan, khawatir anaknya atau siswanya tidak mendapatkan ijazah, ya. Kasihan juga ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Mansur, terima kasih Pak KCD yang sudah memang sudah ada kegiatan yang lain, terima kasih Pak Widodo dan teman-teman yang lain yang aktif juga dan yang hadir di pertemuan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya dan semoga
acara sosialisasi ijazah ini bisa bermanfaat buat teman-teman wakil kepala sekolah atau kepala sekolah ataupun operator. Jika ada hal-hal yang masih ada yang perlu ingin didiskusikan, nanti kita bisa nyambung di grup WA ya. Sekali lagi, mohon maaf jika ada yang kurang tepat, kurang memadai, mohon maafnya. Kita berjumpa di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin.